pilihan kita jatuh kepada pilihan menulis sebuah buku non-fiksi yang bergenrekan ilmiah populer ya, dimana dengan ilmiah populer kita bisa menulis sesuatu yang sifatnya ilmiah sebetulnya tapi dengan bahasa yang populer ya, jadi kita tidak perlu harus terikat dengan kaidah-kaidah ilmiah yang terlalu ketat ya, jadi kita tidak perlu menulis seperti menulis skripsi misalnya atau apalagi menulis tesis dan disertasi, tapi ya kita seperti menulis sebuah novel ya, tapi tetap kita masukkan informasi, data, fakta yang benar dan juga tepat sesuai dengan yang kita tulis ya. Jadi itu teman-teman, makanya minggu lalu pun akhirnya kita sudah simpulkan bahwa untuk kita pasti bisa menulis ya sesuai dengan kemampuan kita, itu dengan menulis sebuah novel, sebuah buku non-fiksi yang bergenrekan ilmiah populer. Dan ada lagi pertanyaan kepada teman-teman, ya oke lah, mungkin saya bisa mencoba untuk menulis, tapi kendala dalam menulis itu adalah di riset ya, di kita melakukan kegiatan penelitian ya, itu teman-teman. Kemarin saya juga jelaskan, walaupun kita sudah ahli ya, misalnya saya teman-temannya saya 20 tahun ya di marketing, dari posisi entry level, posisi staff sampai sekarang di posisi senior manajemen ya, tentu saya sudah cukup paham ya mengenai marketing, konsep-konsepnya dan bagaimana praktek-prakteknya. Tapi tetap saya harus tetap belajar teman-teman, dalam arti ketika saya akan menulis sebuah buku, misalnya buku ini lah ya, branding mistake, salah branding, ataupun buku-buku trade marketing gitu kan, ataupun bahkan buku leadership seperti Bosku Otoriter, dan itu saya tetap harus belajar teman-teman ya. Karena apa? Kita tidak bisa bilang bahwa memang kita saya menguasai bidang marketing di suatu industri ya, katakanlah saya sekarang di industri produk konsumen gitu, tapi kan mungkin penerapan konsep-konsep marketing di industri misalnya di industri yang lain gitu ya, seperti misalnya di produk bahan bangunan misalnya, itu bisa jadi berbeda gitu. Apalagi kalau misalnya kita bicara industri layanan ya, misalnya perbankan, marketing di perbankan, ataupun marketing di sebuah ini ya perusahaan transportasi, pasti kan ada perbedaan. Nah, makanya tetap harus belajar. Nah itulah makanya ada pertanyaan ya teman-teman, kemarin ya saya mungkin bisa menulis, tapi untuk melakukan risetnya tuh saya nggak punya waktu, karena kan saya juga sibuk ya sebagai misalnya teman-teman sebagai karyawan ataupun sebagai UMKM misalnya, atau bahkan mungkin sebagai mahasiswa gitu, tapi tetap ingin menulis. Nah kemarin ya kita bahas 2 hari lalu, yaitu kita membahas kita melakukan riset ya minggu lalu dan 2 hari lalu ya, itu live 2 kali kita bahas mengenai bagaimana kita melakukan riset digital ya, dengan kita mengkolaborasikan antara googling dengan ChatGPT. Nah kolaborasi dua itu akan memudahkan kita dalam mencari data, mengumpulkan data, dan kemudian menerapkannya dalam tulisan kita. Nah, itu udah kita bahas ya teman-teman. Nah sekarang ada lagi pertanyaan teman-teman ya biasa ya teman-teman, pertanyaan kan pasti saling kait-mengait ya. Nah ketika sudah kelar masalah riset digital, sudah nggak ada alasan lagi untuk tidak melakukan menulis karena kendala melakukan riset untuk penelitian. Nah ada lagi pertanyaan dari teman-teman, yaitu oke lah, saya udah bisa udah kumpulkan datanya melalui riset, saya udah tahu topik yang saya tulis. Nah tapi saya ada kendala nih ketika saya akan membuat kerangka penulisannya ya teman-teman, karena kan saya juga jelaskan ya teman-teman bahwa kita membuat kerangka penulisan itu sangat penting ya, itu akan membantu kita dalam menuliskan gitu. Jadi ya kerangka penulisan itu kurang lebih teman-teman harus tentukan. Misalnya teman-teman mau menulis buku 7 bab ya dengan topik tertentu. Nah bab 1 itu isinya apa, kemudian bab 2 isinya apa, bab 3 isinya apa, kemudian sampai bab 4 isinya apa, teman-teman harus tentukan kan. Kemudian di bab 1 itu kan pasti ada sub-sub babnya kan. Nah bab 1 itu tentang apa, misalnya tentang pengantar atau tentang definisi. Nah kemudian ada sub-sub babnya lagi lah, misalnya teman-teman misalnya ini ya teman-teman ya, buku Bosku Otoriter itu misalnya, ini kan bab pertama definisi, tapi kan definisinya yang pertama adalah definisi leadership ya, karena ini kan sebenarnya buku leadership. Kemudian yang berikutnya adalah subbab yang kedua, definisi mengenai tipe-tipe gaya-gaya kepemimpinan gitu kan. Nah kemudian yang ketiganya baru definisi, subbab yang ketiga definisi mengenai gaya kepemimpinan otoriter dan otoritarian gitu kan. Yang keempat baru kita fokus kepada definisi dan juga penjelasan mengenai gaya kepemimpinan yang otoriter. Jadi itu kan teman-teman, jadi teman-teman harus buat itu semua ya, kerangka penulisan itu ya memang membutuhkan waktu ya dan membutuhkan pemikiran gitu. Tapi kan kemarin saya juga jelaskan bahwa itu juga bisa dibantu oleh ChatGPT ya teman-teman. Kita bisa meminta ChatGPT misalnya, ChatGPT tolong dong ini saya dibuatkan kerangka tulisan berjudul Bosku Otoriter, ini adalah masuk ke dalam genre buku leadership, kemudian juga dengan
gaya ilmiah populer, bahasanya populer, dan target pasarnya adalah kepada karyawan yang levelnya masih manajer ke bawah gitu. Jadi artinya masih jadi anak buah lah gitu di tim gitu kan. Nah itu tolong berikan tujuh alternatif. Setelah itu ChatGPT kan bisa teman-teman akan memberikan alternatifnya gitu. 7 ataupun berapa itu tergantung kita mau berapa alternatif. Nah kita kan bisa membuat menentukan alur kerangka tulisan kita itu dengan ChatGPT. Nah tapi kan ya teman-teman ada lagi yang bertanya kan ya kan nggak semudah itu. Oke lah, saya udah tahu, udah punya nih kerangka penulisan dari bab 1 sampai bab 7 mengenai suatu topik, udah dibantu oleh ChatGPT. Tapi kan ada sekarang masalahnya bagaimana saya mengisi data-data yang sudah saya peroleh dari riset digital yang telah saya lakukan untuk menulis ini, dan juga sudah ada kerangka penulisannya dibantu oleh ChatGPT. Tapi sekarang bagaimana menuliskannya? Itu kan ya ada pertanyaan lagi teman-teman. Makanya ya untuk kali ini saya ingin bahas juga ya jawaban dari pertanyaan teman-teman tadi itu ya. Jadi kita akan membahas mengenai bagaimana kita membuat kerangka penulisan dan juga bagaimana mengimplementasikannya dalam penulisan gitu, sehingga akan memudahkan kita dalam membuat penulisan ilmiah populer mengenai topik ataupun bidang yang kita kuasai teman-teman. Jadi itu ya, makanya untuk